Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut sekarang kajian ke 21 ya. Agar tidak diganggu siapa? Setan. Bukan agar tidak diganggu Chandra. Sekarang nomor harus yakin adanya Allah. Qiyat ke-25. Meminta perlindungan kepada Allah ketika datang waswas setan yang ingin mengingkari adanya Allah. Berarti harus yakin adanya Allah. Harus yakin apa? Adanya Allah. Sudah? Siap lanjut? Lanjut apa selesai? Lanjut apa selesai? Lanjut. Ini belum apa-apa, ini baru judul. Ya. Ada orang itu, Allah itu ada atau tidak ya? Allah itu ada atau tidak? Ruqayyah? Allah itu ada atau tidak? Orang Neng? Kenapa? Nggak pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat berarti nggak ada. Coba perhatikan. Reski punya jantung nggak? Punya perut nggak? Punya. Itu kelihatan perutnya. Tuh. Punya perut ya. Jantung punya nggak? Punya. Mana? Mana? Coba dibelah. Mau nggak dibelah? Ruqayyah punya jantung nggak? Orang ngerti. Sesuatu yang tidak ngerti belum tentu tidak ada. Yang kalian tidak bisa lihat belum tentu tidak ada. Siapa yang pernah tahu ada orang mati ya? Pernah tahu? Itu ketika mati ada malaikat yang cabut nyawanya. Pernah lihat nggak? Malaikatnya pernah lihat? Malaikatnya? Reski? Pernah lihat malaikatnya? Enggak. Tidak lihat belum tentu tidak ada. Paham ya? Tadi kayak jantung toh? Jantung di mana jantung? Di sini pokoknya ya. Di sini jantungnya ya. Jantung kalian itu tidak pernah kalian lihat. Betul nggak Aziz? Belum pernah dilihat toh? Mau lihat? Mari sini tak belah. Mana ambil? Mas Mas Tri coba ambil. Tak mau belah dadanya. Tak belah terus tak lihatkan jantungnya, gitu. Terus tak masukkan lagi gitu. Mau? Adik-adik di Zoom sudah pernah lihat jantungnya apa belum ya? Coba. Adik-adik di Zoom sudah pernah lihat jantungnya belum? Belum. Mau lihat jantungnya? Belum. Terus mau lihat jantungnya atau enggak? Ayo, siapa yang mau lihat jantungnya sendiri? Ayo. Kapan-kapan aja. Enggak. Jantung itu ada ya, tak tulis ya. Kita kalau mau bicara tentang Allah ya.
Kita bahas dulu dekat ya. Jantung itu ada. Setuju atau enggak? Setuju enggak? Setuju dong? Namun tidak bisa kita lihat kecuali nanti kalau pakai alat ya. Tapi jantung sendiri nggak bisa itu kecuali ada alat tuh. Namun tidak bisa kita lihat. Berarti ingat ya, tidak bisa dilihat belum tentu tidak ada. Ingat ya. Tidak bisa dilihat belum tentu tidak ada. Tuh, ingat dulu. Ini baru Ustadz masuk hadisnya di sini nih. Harus tahu dulu. Berarti Allah itu bisa dilihat atau tidak sekarang? Siapa yang pernah lihat Allah? Pas sholat langsung Allah di depan. Ih, Allah di depan. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah Ruqayyah? Enggak. Tapi Allah ada atau tidak? Ada. Ingat ya. Tulis lagi. Allah itu ada. Ingat ya. Allah itu ada. Walaupun tidak bisa kita lihat. Terus membuktikan Allah itu ada bagaimana? Sekarang membuktikan Allah itu ada. Membuktikan Allah itu ada bagaimana? Di antaranya ya, ada makhluk yang Allah ciptakan. Ada langit ya kan? Di atas sana itu ada apa? Langit. Mungkin nggak langit terjadi dengan sendirinya? Tiba-tiba ada. Mungkin nggak? Mungkin nggak langit itu tiba-tiba ada? Contoh lagi sebentar. Pernah makan es krim? Es krim enak atau tidak? Es krimnya itu langsung ada atau ada yang buat? Ada yang buat. Maka kalau langit itu berarti langsung ada atau ada yang buat? Ada yang buat. Maka langit itu ada yang menciptakan. Yaitu Sang Khalik. Sang Khalik yaitu Allah. Karena nggak mungkin makhluk itu ada sendirinya. Ada beberapa kemungkinan ya, lihat ya. Bisa jadi es krimnya tiba-tiba muncul tadi es krim ya. Mungkin nggak? Papa saya ingin es krim. Langsung es krimnya datang sendiri gitu, tidak ada yang buat. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Atau es krimnya buat dirinya sendiri. Es krim itu buat sendiri tiba-tiba muncul gitu. Mungkin? Mungkin nggak Revi? Nggak mungkin. Pasti ada yang buat. Sama dengan apa? Langit tadi. Iya tak? Terus kalian siapa yang ini? Dari siapa coba? Orang tua atau? Orang tua lagi dari orang tua lagi. Terus dari orang tuanya lagi, sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari siapa? Allah yang menciptakan.
Maka semua makhluk itu diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah tidak pernah ke sini? Iya. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau mau masuk ke bumi, bumi itu kecil. Allah itu kalau lihat bumi itu cuma sacuil gini, kecil sekali. Apalagi kalau lihat Ruqayyah, cek. Allah itu Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Kalian lihat langit itu besar, Allah lebih besar dari itu lagi. Sehingga kalau mau ke sini enggak muat Ruqayyah. Iya rahmat ya. Allah tuh nggak mungkin ke sini karena manusia bumi itu kecil sekali. Iya, kamu itu sudah kecil. Kalau Allah lihat lagi kecil banget. Tapi sukanya cengeng, nangis gitu. Suka cengeng, nangis, kecil lagi. Siapa yang sering? Spiro, ini yang masih kecil walaupun lemu kayak gini loh. Ya Allah. Iya, Allah lihat kalian tuh kecil sekali. Tapi sudah kecil sombong lagi. Wes cilik sombong. Iya tak? Siapa yang biasanya sombong? Aziz, sombong. Reski. Sombongnya tuh kalau pingin pamer-pamer itu luar biasa. Padahal cuma punya segitu saja. Badannya kayak si ini. Rizam ini, ya Allah kecil sekali itu Rizam. Orang apa-apa kui. Coba lihat. Sekarang. Lihat. Kalau ada pertanyaan. Ini toh, langit diciptakan siapa? Allah. Sekarang yang ciptakan Allah siapa? Hah? Bumi. Langit diciptakan siapa? Allah. Allah diciptakan siapa? Hah? Awan. Kok awan sih? Awan Allah yang buat kok. Boleh nggak bertanya Allah diciptakan siapa? Tidak boleh karena semua itu diciptakan oleh Allah. Berarti tadi bagaimana? Allah itu, ingat ya, tidak berasal dari sesuatu. Makanya dalam ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, dalam surat Al-Ikhlas itu disebut lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, berarti Allah tidak punya anak. Jadi nggak ada anak Allah itu nggak ada. Allah tidak beranak, tidak juga diperanakan. Allah itu tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Jadi Allah itu tidak punya lagi di atasnya ada ayah ibu, itu nggak ada. Yang punya ayah ibu itu kita. Jadi Allah itu tidak ada yang menciptakan Allah, itu nggak ada. Nggak boleh orang bilang itu, kalau begitu yang ciptakan Allah siapa? Allah itu yang sedari awal ada. Nggak ada akhir. Nggak ada ujung. Gimana Ruefi? Tanya apa? Urip kepiye? Siapa? Allah. Allah hidup bagaimana? Allah maha hidup. Allah maha kaya. Allah nggak butuh makan kita gitu. Kalau Aziz itu lapar, apa? Maam.
Allah itu nggak mikir-mikir kayak gitu, Ruwaifi. Jangan bayangkan dengan manusia. Chandra kalau ngantuk ngapain? Bobo. Allah tidak butuh bobo karena nggak butuh kayak kita. Kita itu harus bobo. Kalau haus, Rizam ngapain? Hah? Minum. Kenapa? Butuh minum. Ruqayyah kalau nangis cari siapa? Mama. Allah nggak butuh cari siapa-siapa. Kalau kamu cari mamamu. Allah itu serumah karo sapa? Nggak ada seperti itu. Allah tidak butuh apa-apa. Allah itu maha kaya. Sehingga tidak butuh kayak rumah kayak kita. Butuh makan, butuh minum, butuh ayah, butuh ibu. Kita itu butuh apa-apa. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Allah punya pulpen, mah ini cuma kecil aja, ngapain butuh pulpen kayak Ruqayyah kayak begini. Nah, jadi pertanyaannya, boleh atau tidak bertanya Allah itu siapa yang menciptakan? Boleh enggak? Nizam, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Allah itu tidak berasal dari sesuatu. Dalilnya apa? Coba diikut. Lam yalid walam yulad. Coba sekarang Ustaz baca di buku sini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana tutupnya? Setan itu datang pada salah seorang di antara kalian, lalu ia bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Setan pun akhirnya mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Jika sampai seperti itu, maka bacalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan itu sering nanya-nanya yang aneh-aneh. Ya, setan itu tanyanya yang aneh-aneh gitu. Gak usah tanya siapa yang menciptakan Allah. Hadisnya lagi berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, manusia akan terus bertanya-tanya sampai muncul pertanyaan, Allah menciptakan makhluk, lantas siapakah yang menciptakan Allah? Nah, siapa yang mendapati dari yang demikian itu, bacalah aku beriman kepada Allah. Sekarang yang terakhir, ini sudah ya. Yang terakhir, kita beriman kepada Allah dalam 3 hal. Ya, beriman kepada Allah dalam 3 hal. 1, Allah itu Rabb. Atau sini rububiyah. Allah itu Rabb, yaitu pencipta. Allah itu pemberi rezeki. Raja segala raja. Terus pengatur jagat raya. Pengatur jagat raya. Diulang coba. Allah apa? Ar-Rabb itu apa? Allah pencipta. Allah pemberi rezeki. Allah itu apa lagi? Raja segala raja. Terus Allah apa lagi? Pengatur jagat raya. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Malik, Al-Mudabbir. Sekarang yang kedua. 3 ya. Allah itu Rabb. Yang kedua, Allah itu ilah.
yaitu sesembahan yang benar untuk diibadahi. Yang benar untuk diibadahi. Namanya sini tadi Rabb, ini ilah. Sembahan yang benar untuk diibadahi. Ini disebut dengan uluhiyah. Yang terakhir, yang ketiga, Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Diikuti, kita beriman kepada Allah dalam 3 hal. 1, Allah itu Rabb, rububiyah, pencipta, pemberi rezeki, raja segala raja, pengatur jagat raya. 2, Allah itu ilah, sesembahan yang benar untuk diibadahi. Uluhiyah, disebut uluhiyah ya. 3, Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Baik, besok kita ketemu lagi, kita bahas qiyat ke 26. Judulnya qiyat menahan marah. Siapa yang biasanya marah? Ya, yang marah-marah di rumah siapa? Siapa yang suka marah di rumah sambil nangis-nangis siapa? Reski. Besok kita bahas gimana qiyat untuk menahan marah biar tidak diganggu siapa tadi? Setan. Baik, adik-adik di sini cukup sekarang TPA ya, habis ini ya. Meja tidak dipakai, taruh lagi di tempatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita siap-siap tanya yang di Zoom. Oke, Belva izin live ya. Sekarang kita panggil Hadijah Rahmawati. Ya, berurutan ya Ustadz panggil ya, Hadijah Rahmawati. Silakan. Hadijah Rahmawati, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya 2 Ustadz. Ya. Ustadz, saya biasanya kalau membaca ayat-ayat di Al-Quran, membaca atau mendengarkan hadis, biasanya ada sebuah kalimat dengan arti barang siapa. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Sebenarnya apa ya jika menggunakan kalimat itu? Masih umum ya. Barang siapa itu artinya siapa saja. Masih umum ya. Barang siapa itu artinya siapa saja. Oh baik Ustadz. Terus satu lagi Ustadz, pertanyaan dari teman saya. Iya. Apakah benar kalau kita lihat Allah itu pingsan? Itu nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Oh, baik Ustadz. Jazakallahu Iya. khairan. Wa iyyakum.
Ammar dan Husain. Assalamualaikum Ustadz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Amar di sekolah diajarin surat Al-Fatihahnya yang ayat 7. Bacaannya seperti ini Ustadz. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu Ustadz. Iya, masih benar, tapi ad-dhalinnya kurang panjang yang terakhir. 6 harokat. Ad-dhalin waladdallin. Gimana? Kalau seperti kayak biasa tidak apa-apa Ustaz. Nanti kalau 2 harokat masih kurang. Oh, enggak diulang-ulang. Ya lanjut, enggak diulang-ulang memang. Enggak diulang-ulang. Tapi walaupun waladdolinnya panjang. Waladdolinnya panjang. Waladdallin gitu. Yang kedua Ustaz. Iya. Berarti Allah tiap hari beribadah Ustaz. Allah itu nggak butuh ibadah, yang ibadah itu manusia. Nggak boleh tanya tentang Allah seperti punya aktivitas apa gitu ya. Berarti Allah sudah lihat kita aja Ustaz. Iya, kita yang butuh Allah. Allah ibadah untuk apa? Allah nggak butuh ibadah. Yang butuh ibadah itu kita. Kita ibadah kepada Allah. Gitu ya. Ustaz. Iya. Ustaz. Iya. Ruqayyah udah sehat. Sampun. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Gum, Allah barik fiik. Berikutnya Ihsan Nur Rafqi. Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jagat raya itu apa? Jagat raya itu alam semesta. Alam semesta. Jadi seluruh bumi yang di luar bumi itu jagat raya. Naam Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, Kum. Ganika Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke langit, itu berjumpa dan melihat Allah Ustaz. Iya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Tapi bahasan melihat Allah nanti saya coba kaji lagi. Kalau pas Isra Mi'raj tadi. Tapi kalau orang beriman semua akan melihat Allah pada hari kiamat. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vicky Farzana Bandung. Vicky Farzana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ingin bertanya satu ya Ustaz. Iya silakan. Kalau saya kan kemarin pas mau sholat ke masjid bareng saudara itu, pas mau ke masjid tuh niatnya sholat zuhur. Itu pas sudah di masjidnya salah niat, malah sholat asar. Baru keingetannya malam, jadi harus bagaimana Ustadz? Yang kerjakan siapa tadi? Yang kerjakan siapa? Saya Ustadz. Mau ulang silakan, tapi kan belum wajib sholat. Jadi mau diulang boleh, nggak diulang juga nggak apa-apa. Karena belum wajib sholat. Ya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Oh ya, Kum.
Kan tadi salah niatnya aja nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintangnya 3 ya. Iya. Ustaz, bukannya kalau kasih tahu kita pakai akal. Apa kita pakai akal? Kalau ngasih tahu bisa pakai akal. Kasih tahu apa? Kalau kasih tahu Allah itu ada ke orang bisa pakai akal. Kan akal nggak kelihatan. Ya, kadang harus pakai akal karena orang ada yang cuma bisa menangkap dengan akal. Tapi kalau dia sudah beriman nanti kasih tahu dalil. Kedua, Iya. Ustaz, ya kalau Kok keluar ya? Sebentar ya. Adik-adik, ya. Ya silakan. kalau kalau pakai baju gambar bernyawa kan nggak boleh. Ya, gambar makhluk berjawa nggak boleh terus. Tapi kok hampir semua baju Jani ada gambarnya, gimana dong? Gambar apa? Ya gambar hewan, orang, gitu-gitu. Hewan apa? Ya tahu, tinggi gitu-gitu. Bahkan yang baru juga ada gambarnya Ustaz, bisa dipakai nggak? Kalau bisa yang tidak gambar makhluk bernyawa. Oh, yang ketiga, habis ini bahas apa Ustaz? Kenapa? Habis 40 kiat agar tidak diganggu setan, bahas apa? Nanti bahas itu, bahas yang hadis arba'in yang Ustadz sudah kirim hadiah itu loh, hadis arba'in. Oke, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi Naura Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana satu ya? Ya. Kalau Allah itu nggak bisa dilihat, tapi kan ada. Iya. Terus katanya kalau di kiamat bisa lihat Allah itu caranya gimana? Iya, nanti orang beriman bisa lihat Allah secara langsung nanti hari kiamat. Kalau bukan orang beriman, Kalau orang bukan orang beriman terhalang untuk melihat Allah. oh gitu ya, kalau nggak Ya, Kum. Kiandra Nurizati. Kiandra. ya Ustaz. Iya. Ustaz izin bacanya satu ya. Iya. Ustaz, kalau hari kiamat kan manusia dan hewan itu sudah tidak ada di bumi. Iya. Tapi apa bumi masih ada atau tidak? Semuanya kan akan hancur. Dan nanti itu urusannya nanti alam akhirat. Kalau sudah kiamat seperti itu. Oke ya Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya satu. Kalau Ya. kita bersin di toilet, apakah boleh baca Alhamdulillah? Tidak perlu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di halaman Zara kan suka ada kayak kadal gitu, terus suka nangkepin tuh, itu termasuk suka nangkapin, terus nanti kayak
dimain-mainin tuh kayak termasuk menyiksa hewan bukan Ustaz? Apa hewannya tadi? Kadal. Kadal itu sebangsa cicak toh? Iya, berarti diperintahkan dibunuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Iya, kalau seperlunya ya. Baik, Fauzan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Fauzan tanya apa? Ustaz, izin bertanya, kan kalau sholat subuh itu kalau di rumah saya tuh pas rakaat kedua habis ruku itu suka kayak doa gitu Ustaz. Ya, kunut subuh namanya. Dia itu apakah kita ikutin? Tapi kalau bapak saya tidak ngikutin Ustaz. Masih, ya, kalau masih mau ikuti nggak apa-apa, diaminkan saja karena itu doa. Begitu Ustaz. Ustaz Ya. izin lagi satu. Iya. Ustaz, kata ibu saya kalau ini ya kalau sholat kan biasanya suka ada niatnya Ustaz. Iya. Tapi kata ibu saya itu tidak usah dilafalkan Ustaz. Jadi Iya, bagaimana? cukup dalam hati saja. Cukup dalam hati. Oh begitu Ustaz. Terima kasih, jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Terus Amira Nur Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, permainan kuda bisik itu permainan tradisional, tapi cara bermainnya berbisik-bisik di telinga teman kita. Boleh tidak Ustaz? Mainan apa namanya tadi? Kuda bisik. Oh, nanti bisikan ke teman. Terus setelah itu? Oper Ustaz, dioper. Dioper lagi masih boleh. Cuma permainan biasa. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Terus Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini bertanya. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa kita beriman kepada Allah dalam 3 hal. Nah, saya itu Allah itu Rob, Allah pencipta, pemberi rezeki, Allah raja segala raja. Terus apa ya Ustadz? Pengatur jagat raya. Allah pengatur jagat raya. Yang paling bawah tadi ya. Pengatur jagat raya. Ya. Ya Ustaz, terus? Iya? Ya, sudah. 4 aja. Allah sebagai Rabb itu ada 4. Allah pencipta, pemberi rezeki, raja segala raja, terus mengatur jagat raya. Terus yang nomor 2 itu Allah sebagai ilah. Allah sebagai ilah, yaitu sesembahan yang benar. Allah itu sebagai ilah atau sesembahan yang benar. Ya. Terus? Yang ketiga, Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Nah, itu aja. Aisyah. Apa Ustaz izin bertanya 2 ya? Iya.
Yang kedua adalah tadi kan hari ini temanya apa ya Ustaz? Hari ini temanya tadi itu nanti ikut telegram ini ya, Parenting Ruqayyah, bilang Bunda untuk ikut. Temanya harus yakin Allah itu ada. Oh iya. Harus yakin Allah itu ada. Nanti Aisyah bisa dengarkan rekamannya di YouTube Rumah Iso TV. Ya nggak apa-apa Ustaz. Tadi aku udah ikut dari awal. Ya. Tapi cuman keluar sebentar. Iya. Ya jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Berikutnya Alia Medina Natakusuma. Alia. Ustadz, kenapa ya gak boleh main dadu? Nggak boleh apa? Gak boleh main dadu. Karena Rasulullah SAW itu dalam hadis disebutkan seperti orang yang mencelupkan tangannya ke dalam lumuran daging babi, kalau tidak salah lapasnya. Lapas ini berarti menunjukkan tidak boleh. Dan dadu itu sifatnya Alia itu untung-untungan, bukan melatih kecerdasan. Beda dengan permainan catur. Kalau catur masih memikirkan strategi. Sebagian ulama bolehkan catur, namun kalau dadu tidak boleh karena berdasarkan dalil. Gitu ya. Ustadz, malaikat di mana? Malaikat tidak terlihat, malaikat nanti ada tugasnya masing-masing. Tidak bisa kita bilang ada di mana, yang jelas ada tapi punya tugas masing-masing. Ada yang mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa, ada yang menjaga surga, menjaga neraka, tergantung tugasnya masing-masing. Syukron Ustadz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khailah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin tanya dua ya. Iya. Yang pertama, Ustadz, apakah benar nama aslinya Ummu Salamah adalah Hindun? Nama asli Ummu Salamah. Ummu Salamah. Sebentar. Saya cocokkan ya sebentar. Ummu Salamah nama aslinya Hindun. Yang kedua, Ya. Ustadz, Ya. Abu Hurairah itu meninggalnya karena apa? Abu Hurairah karena apa? Abu Hurairah meninggalnya karena apa? Abu Hurairah meninggalnya karena apa? Wallahu a'lam, Ustaz belum tahu. Oh baik Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik adik-adik, mohon maaf saya habis ini ada pelajaran lagi. Ustaz cukupkan dulu ya. Insyaallah ketemu besok Rebu. Judulnya tips menahan marah. Mohon maaf Ustaz tidak bisa jawab semua. Masih ada 11 nih. Mudah-mudahan yang lainnya bisa dijawab besok ya. Saya cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada semua ya.